Oke, selamat pagi. Enggak, selamat malam. Selamat sore, siang. Subuh. Ya, kita bahas sedikit tentang Superbike di mana. No, kita bahas dulu tentang MotoGP kan. Oh ya, Ada MotoGP news dulu. hot. Hot dan ada Ya, nanti regulasi-regulasi habis yang itu mesti ke kita jelasin. Superbike Ya. ya. Gila loh. Ngebahas Superbike aja di acara Superbike digeser. Iya. Nggak heran di Mandalika musim depan terakhir loh guys. Oke, lanjut. Nggak, kita bicara soal ada masalah besar sekali yang kita belum bahas kemarin karena habis itu jadi memang besar. Habis race-nya di di Assen kemarin. Di mana Carmelo Espeleta meminta meeting sama Mazma, sama konstruktor dan tim-tim tertentu lebih kepada motor Eropa bisa dibilang ya. Karena kalau kamu perhatiin sekarang ini kan motor Jepang lagi masalah besar. Yamaha dan Honda nggak perform sama sekali. Dan aku setuju sama semua pihak sebetulnya. Ya karena harus cari jalan tengah menurut saya. Dorna itu minta kepada KTM, Aprilia, Ducati supaya mereka itu lebih berani dalam arti bantu Yamaha sama Honda. Dalam artinya kasih konsesi. Oke. Carmelo Espeleta bukan minta baik-baik dulu, tapi dia mau lakukan ini. Karena Honda dan Yamaha, kamu lihat dari start season ini sampai tengah musim, ini jelek banget. Terus terang aja satu championship di mana Honda dan Yamaha selalu berdominasi di historinya, itu menghilang total. Dengan banyak cedera dari pihak Honda dan Yamaha juga. Karena kalau kamu lihat race terakhir, Quartararo itu di race utama itu jatuh parah dan cederanya berantakan, harus operasi kecil di kaki juga dan tangannya juga kena. Dan kenapa terjadi itu? Karena pembalap tersebut supaya bisa mengikut motor-motor Eropa mereka harus maksa. Kalau Yamaha adalah motor yang lebih forgiven, jadi friendly user. Kalau Honda dorong dikit lebih Jumpalitan terbang. Dimana kita tahu keluar dari Assen Marquez hancur karena tangan patah, tulang rusuk patah, kakinya juga ligamennya robek. Jadi Dorna itu takut. Takutnya apa? Bahwa Yamaha sama Honda lakukan sesuatu yang ekstrim, sama seperti Suzuki udah lakukan. Kalau Suzuki beda kejadiannya, bukan motor nggak perform, tapi masalah bisnis. Ya, tapi bisa juga jadi mereka nggak naksir lagi dengan MotoGP dan mereka mundur. Kalau itu terjadi, MV Agusta balik. itu jelek sekali untuk MotoGP. Jadi pertanyaannya adalah ke arah mana MotoGP sekarang ini? Maunya apa dari MotoGP? Kami Espeleta minta dan pasti balasnya dari Ducati, KTM sama Aprilia semuanya sama. Kita nggak setuju kasih konsesi. Kenapa? Nah, karena regulasi dong. Kalau di atas regulasi, kan Pol Espargaro tadinya Marc Marquez sama Rins kan udah perform, udah naik podium dan Rins malah juara. Dan Fabio Quartararo 3 kali podium. Iya. Ya, 3 kali posisi 3. Artinya apa? Di atas kertas itu mereka nggak punya hak untuk konsesi. Konsesi itu guys adalah kamu explain. Di mana sebuah pabrikan dianggap tidak kompetitif atau pabrikan masih baru ikut MotoGP diberi banyak keringanan di mana dia dapat mesin lebih banyak, mereka bisa research lebih banyak, termasuk mereka menggunakan part-part baru di tengah musim. Dan regulasi konsesi itu sangat jelas. Lebih itu konsesi itu juga mereka boleh pakai 9 mesin dibanding 7. Yang 7 di seal awal season, 9 itu kan bebas di develop. Terus ya kan? Tetapi konsesi itu ada 3 yang harus kalian perhatikan. Di mana tim Jepang itu sudah menghabiskan jatah 3 itu. Pertama adalah sebuah tim boleh mendapatkan konsesi ketika tidak bisa naik podium. Tetapi ketika sebuah tim dalam satu musim
bisa 5 kali podium Ya. ketiga. Itu secara poin kan Iya, mereka. enggak, poin ketiga. Ya. Nih, posisi ketiga dalam balapan kering 5 kali konsesi hilang. Atau runner up 3 kali konsesi hilang. Atau juara seri, 1 seri kering konsesi hilang, di mana Honda sudah hilang. Quartararo atau Morbi dia 2 kali lagi naik podium, konsesinya pun otomatis hilang. Kan sekarang aja udah hilang sebetulnya. Sebenarnya udah hilang. Udah hilang. Udah, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tetapi Dorna benar. Dorna benar karena harus dibantu ini ya. Aku juga setuju dari pihak Eropa. Mereka bilang, kita kerja keras sekali. Dan kita investasi gede sekali untuk dapat motor bisa perform seperti sekarang ini. Tapi waktu dulu, konsesi itu masuk di MotoGP di tahun 2016. Ya. Waktu KTM. Nggak, sebelumnya juga Ducati kan pernah dapat konsesi juga kan. Factory 2. Ya. Jadi konsesi ini membantu Suzuki juga waktu balik. Iya. Aprilia, KTM dan Ducati. Bahkan Aprilia juga baru kehilangan Ya, konsesinya. oke lah, pastilah mereka harus kerja keras sekali untuk mendevelop. Oke lah, kerja keras sekali untuk memproduksi spare part atau parts yang cocok untuk mengimprove motor tersebut. Dan mereka sedang sekali kehilangan konsesi karena artinya apa? Gapnya udah bagus. Udah bagus. Tetapi sekarang ini kalau misalnya Marquez, kita tahu banget bahwa Marquez podium 2 kali atau karena dia sendiri yang perform. Iya. Itu Rins menang karena kebetulan track itu pas banget, hari itu pas banget dan semuanya pas banget. Tapi kondisi Honda sama Yamaha sekarang ini jelek banget dan mereka tolak. Tapi Carmelo bilang nggak boleh kayak begitu. Harus bantu Honda sama Yamaha, ya. Dan harus kita ketemu jalan tengah. Kalau dari pihak KTM, Aprilia sama Ducati, aku mengerti bahwa ada regulasi kok. Kenapa kita harus berubah regulasi di tengah jalan? Regulasi ini kan selesai di tahun 2025, baru di tahun 2026 bisa lanjut dengan regulasi yang baru. Tapi dari satu pihak itu saya juga, kalau championship kayak begini kan nggak adil. Jadi mungkin mereka akan ketemu jalan tengah, di mana mungkin dikasih konsesi kepada Yamaha dan Honda, dalam artinya mungkin mereka nggak bisa develop engine, tetapi bisa develop beberapa bagian dari chassis mungkin, dari fairing mungkin, atau dikasih lebih banyak testing. Di mana sekarang testing juga tuh sedikit banget karena championship jadi padat banget gara-gara kamu tahu jadi panjang gara-gara ada sprint race segala. Waktu di testing juga sedikit sekali, nggak kayak zaman dulu kan tesnya kan juga pre-season test kan lebih banyak. Kalau sekarang kan jadi dikit banget. Jadi akan ada jalan tengah. Kenapa? Karena Dorna bisa jahat loh. Dorna bisa bilang, oh kamu nggak mau bantu, oh kamu nggak mau cari jalan tengah. Oke lah, winglet hilang karena bahaya untuk safety. Ya tapi itu agak betul sih itu. ECU akan balik bebas. Tapi itu kan biaya mahal lagi. Tapi dia bisa lakukan itu loh, Dorna. Dia udah bilang loh ini udah keluar gosip ini di paddock. Jadi seorang Gigi Dell'Igna atau KTM pula di mana aerodinamik mereka atau Aprilia mendevelop dengan gila-gilaannya, dengan bedanya antara lebih kepada engine daripada stability motor. Stability itu dari aerodinamik dan elektronik, oke? Kalau mereka harus step back sekarang, kacau. Di mana Honda sama Yamaha sementara ini aerodinamik sama elektronik kurang bisa dibilang ya, oke? Jadi ini cuma ancaman menurut saya dari Carmelo Espeleta. Dia nggak akan lakukan ini, tapi akan maksa pihak Eropa untuk kasih sedikit lebih banyak testing kepada dua factory tersebut. Tapi kan nggak bisa disalahin juga. Kita ambil contoh satu, Cal Crutchlow. Cal Crutchlow itu adalah Zarco sebelum Zarco, di mana dia itu test rider juga, tetapi dia bisa ngasih input banyak. Cal Crutchlow ngapain musim ini? Dia dites jarang banget. Nah. Bradel nggak bisa perform dibanding test rider Italia. Lebih banyak tesnya dengan
yang kan Quartararo sama Marc Marquez sama atau pembalap Morbidelli. resmi nggak boleh testing loh. Iya. Yang boleh develop dan testing cuma test rider. Iya. Maksud saya dikasih lebih banyak testing Untuk main rider. Ya, untuk main rider pastilah bro. Kalau dulu Konsecki kan ada beberapa testing berlebih seperti Dovizioso, seperti Alex Espargaro, seperti dulu juga Maverick Viñales dan yang lain-lain sebelum konsesi hilang mereka kan punya kesempatan Iya. untuk itu dan itu pasti dilakukan. Itu pasti dilakukan karena aku setuju bahwa dari pihak Eropa nggak benar, dari pihak Honda sama Yamaha juga benar dapat konsesi. Kenapa? Karena kalau enggak kan MotoGP-nya kayak begini kan nggak enak juga bro, menurut saya. Secara pabrikan ya, bukan secara pembalap ya. Secara juga show-nya. Iya. Kalau aku lebih senang kalau misalnya ya, jadi aku setuju sama mungkin nggak kasih 100% konsesi full seperti testing banyak, 9 engine dan free, nggak semuanya kayak begitu maksud saya. Tapi misalnya testing lebih, spare part beberapa bisa di-improve, Mesin juga lebih mesin juga itu oke. Tetapi harus cari jalan tengah supaya kan Honda sama Yamaha balik lagi perform dan kita semuanya punya championship yang lebih menarik. Karena kalau championship nggak menarik, bahaya untuk MotoGP. akan kayak Superbike. Kalau nggak ada Honda sama Yamaha itu championship kayak gimana? European Championship. Ya itu jadinya menurut saya pihak dua-duanya harus meskipun Tardozzi marah sekali, meskipun Gigi Dell'Igna lebih diplomatik bilang aku mengerti tapi peraturannya beda. Sebetulnya Massimo Rivola juga dari pihak Aprilia bilang enggak, kita ada peraturan dan harus stick di peraturan. Oke lah, kalian benar, tapi waktu kalian dapat konsesi senang sekali. Honda sama Yamaha pada waktu itu juga nggak senang loh tahun 2016 waktu dimasukin tapi mereka harus diam. Mereka harus diam karena Dorna maunya membawa level MotoGP menarik. Iya. Dan untuk sekarang yang perlu Yamaha sama Honda jadinya menurut saya harus ada jalan tengah. Aku nggak bisa salahin pihak Carmelo atau salahin pihak Motor Eropa, nggak bisa. Dua-duanya benar betul bro. Tetapi harus tetap untuk kesehatan dari Championship MotoGP ini harus ketemu jalan tengah, gitu aja. Satu isu lagi yang mereka cuma kemarin ada meeting tiba-tiba diundang MASMA, Constructor Championship Association, IRTA Team Association dan Dorna sama FIM untuk merubah sistem kualifikasi. Sistem kualifikasi berubahnya dalam tahun ini langsung, di mana FP1 jadi FP1, P1 jadi P1 tanpa timing, just perlu waktunya untuk setup motornya. Di P2 baru itu 10 besar masuk langsung di Q2. Jadi tidak ada kombinasi FP1, FP2 lagi. Dan FP3 itu bebas seperti FP4 dulu. Tetapi balik lagi, cuman satu konstruktor tim yang tolak ini. Ini untuk dapat konsensi, untuk dapat resmi bisa lakukan ini, semuanya harus setuju. Iya. Dari semua pihak konstruktor harus setuju. Berarti Yamaha, Honda, Ducati, Aprilia, KTM, semuanya harus setuju. Tapi Ducati tolak. Ducati bilang enggak. Kenapa harus berubah peraturan di tengah jalan? Kalau mau lakukan ini, oke lah untuk tahun depan aja. Awal musim dan jangan di tengah musim ganti regulasi. Iya. Jadi karena itu fair sih, itu fair. Karena itu ditolak, jadi fair juga untuk Ducati, dan karena Ducati lagi leading, karena Ducati dengan sistem ini bukan Ducati yang minta sistem ini sebetulnya. Sekarang dia udah beradaptasi dengan sistem ini, terus di tengah musim mau diganti. Iya, nggak fair, itu nggak fair juga. Jadi kemungkinan besar dari tahun depan akan jadi kayak begitu. Dan menurut saya benar dan lebih menarik bro. Kenapa? Kalau misalnya di FP1 hari Jumatnya kan FP1 itu misalnya kering, di P1 kering, di P2 kan hujan. Berarti di P2 nggak ada kesempatan lagi untuk pembalap untuk masuk langsung di Q2. Jadi hasilnya dari P1 udah jadi yang pertama. Jadi yang pertama karena di P2 hujan, nggak mungkin bisa dapat waktu sama kalau kondisi kering. Iya. Dan kalau mereka lakukan ini di dalam satu sesi yang kering semua atau basah semua, itu lebih adil untuk semuanya. Iya, tapi kalau kering dan basah, ambil contoh ya, ada satu pembalap yang bagus, which is namanya Alex Marquez, ya kan? Dia itu di FP1 itu selalu bagus.
FP2 berantakan. Iya. Tetapi tapi karena skill dia bagus, motornya dia bagus, tim dia Gracie ini bagus, dia dari Q1 bisa ke Q2 dan ini udah berkali-kali dalam musim. Jadi banyak pembalap yang struggle di FP1 tapi di FP2 bagus. Tapi balik lagi bro, kalau di P1 mereka cuma fokus untuk membenarin motor, lebih punya banyak batu untuk setup motor, itu pasti performa di P2 lebih bagus. Iya. Sekarang itu mereka nggak punya waktu. Kamu bayangin aja, sekarang 1 bulan libur misalnya. Habis 1 bulan kamu datang. Langsung P1 itu penting sekali. Jadi punya waktunya dikit banget untuk setup motornya karena kamu harus langsung mengejar masuk di 10 besar. Nah itu menurut saya kenapa juga mungkin ada banyak celaka, banyak jatuh. Ada pembalap paksa kan, tapi motor belum sempurna untuk dibawa di limit tersebut karena belum punya waktu untuk setup motornya. Karena musim lalu ada FPT, FP2, FP3 untuk setup motor. Untuk ke Q2. Ya. FP1 nggak kepake, FP2, FP3 kan? No, FP2 doang. Ya, musim lalu. Di musim ini cuma FP doang. Iya, FP2 doang kan? FP3 nggak dipakai untuk kualifikasi. P3 bukan P3, FPT. P3 dipakai juga untuk setup motor lagi. Iya. Jadinya punya 2 free practice benaran. Iya. Untuk fokus, pembalap bisa fokus bukan dorong habis-habisan tapi untuk setup motornya. Dan ada free practice 2 atau P2 khusus untuk menit terakhir, 10 menit terakhir untuk cari waktunya untuk masuk 10 besar. Iya, itu dia. Ya, jadi itu lebih aman menurut saya. Malah ada FP4 musim lalu kan? Ya, tapi tahun ini nggak ada. Nanti tahun depan nggak ada juga. Pokoknya P2 dipakai untuk masuk 10 besar. Kalau P1 sama P3 dipakai khusus untuk kerja, untuk setup motor sebagus mungkin untuk sprint race dan hari besok. Untuk sebetulnya race utama itu lebih gampang karena waktu di sprint race mereka juga dapat banyak data. Iya. Kalau misalnya motornya performa kekurangan itu di hari besoknya masih bisa dibenahi. Tetapi ya jadi semuanya ini akan terjadi di tahun depan. Dan selain ini ada gosip satu lagi yang lucu, ada pernah diwawancara Marc Marquez, itu Marc Marquez bilang jangan kasih konsesi kepada Yamaha sama Honda. Menurut dia ya, nggak tahu kenapa dia udah mau pindah. Dia udah mau dia. Oh, ini gosip baru lagi ya. Jadi Push aja sampai ngomong Honda tidak akan melarang Marquez pindah loh musim depan. Kalau misalnya, tapi masalahnya ini bro, menurut saya nggak akan ada perubahan. Kenapa? Karena nggak ada tempatnya untuk Marquez. Kecuali Yamaha KTM membuang satu pembalap utama. Karena Mark maunya factory team. Nggak mungkin sekarang kontrak Miller atau kontrak Binder dibuang begitu aja. Nah, ini nggak profesional sama sekali, nggak mungkin. Makanya menurut saya Marc Marquez akan satu musim lagi akan di Honda. Dan saya yakin sekali bahwa Honda untuk tahun depan bisa loh bikin motornya yang lebih bagus daripada sekarang. Aku yakin kalau mereka niat. Honda dari zaman dulu selalu niat. Dari zaman dulu selalu bikin motor yang lebih beda bagus. sama Yamaha dan Suzuki. Ya, jadinya menurut saya untuk tahun depan tetap Marc akan di Honda karena dia nggak punya pilihan. Kecuali dia pindah ke tim Gresini. Nah, ini dia aku mau sampai. Ini agak konyol. Itu kemarin aku bicara sama tim Federal Oil Indonesia. Yang juga dia bilang tahun depan sudah confirm ya guys, Alex Marquez. Alex Marquez udah confirm. Federal Oil juga sudah confirm. Dia hanya sedikit cerita. Ini dari direksinya dia bilang. Ada selentingan juga yang cukup menarik dari sponsor. Kalau Dija itu akan pindah ke Superbike. Ini gosipnya kalau orang bilang tuh jauh banget sih. Cuman dia pindah ke tim Ducati, Marquez. Gresini ya. Ini hanya selentingan gosip gak penting sebenarnya. Dapat factory bike. Saya bilang ini, kalau Marc itu nggak dapat factory bike aja. Dia dapat factory bike. Nggak, aku kasih tahu. Kalau Marc itu nggak dapat factory bike aja. Misalnya nanti dia pakai motor tahun ini loh, yang lagi dipakai sama Pecco Bagnaia tahun ini kan karena tahun depan kan adalah GP24. Kan? Jadi GP23 akan dipakai sama tim Gresini. Dengan motor itu aja Marc bisa jadi juara dunia loh. Jangan salah bro. Nah, itu karena bedanya cuman antara factory bike sama motor yang tahu sebelumnya bedanya cuma 200 of a second. Apa 2 tenths of a second?
0,002 detik. No, 0,2. 0,02. No, 0,2. 0, iya. Kita nggak ada yang sekolah matematika ya di sini. Kalau 1 second, kalau 200 of a second kan 0,2. Iya, 1/5 detik. Ya. Jadi sisanya Marquez punya di tangan. Kalau orang pikir bahwa Marquez ini turun performa, tidak sama sekali. Mark ini, kata Carmelo Espeleta juga, aku baca, Mark ini adalah Mark yang Mark. Iya. Bukan turun performa, bukan dia itu lebih jelek. Mark ini adalah Mark. Motornya yang kurang. Karena Mark setiap kali mau dorong sedikit aja. Kamu lihat aja kemarin di Assen, right? Itu aja dia selalu di belakang-belakang. Sekali aja mau ikutin, mau coba dapat waktunya, jatuh langsung. Di tikungan, boom. Jadi, Mark menurut saya adalah Mark. Cuman motor, gak perlu dikasih motor baru aja. Dikasih motor yang kasih feedback yang baik. Dikasih motor yang kasih confidence kembali kepada Marc Marquez. Lainnya setengah second dia punya di sini, bro. Di sini, di throttle. Ya, di tengahnya. Jadi, aku nggak tahu ini ya. Karena kemarin sebetulnya saya iseng aja WhatsApp sama Carlo Merlini. Iya. Saya bilang, siapa yang akan datang pembalap kedua? Tony, aku nggak mention Mark dulu. Aku bilang Tony, Arbolino, atau Franco Morbidelli. Dia bilang, terus terang aja. Semuanya kemungkinan bisa, tapi sampai ke sekarang kita nggak ambil keputusan. So, saya iseng tanya gimana kalau bawa Marquez, karena kan satu Marquez sudah ada di pit. Iya, satunya lagi kan lagi kecewa banget, siapa tahu dengan bapaknya kan udah jadi dekat dengan timnya. Itu kalau terjadi sesuatu kayak begitu pasti menarik untuk tim Gresini, untuk sponsor juga dong. Iya. Kalau misalnya kamu bayangin aja sekarang Marc Marquez pindah ke tim Gresini, sponsor yang akan datang itu gila-gilaan untuk mensupport Marc. Soalnya kan masalahnya sekarang aja Bezzecchi udah dijanji sama Gigi Dell'Igna untuk dikasih factory bike. Iya. Tapi sulit sekali untuk dikasih factory bike. Karena kalau mau dapat factory bike seharusnya Bezzecchi pindah di Pramac dan salah satu pembalap Pramac dibuang. Dan itu nggak mungkin. Ya, karena kalau tambahin satu factory bike lagi untuk VR46 rada berat untuk Ducati. Kecuali dia ambil keputusan di tim Pramac, satu bike factory, satu enggak. Dan satunya lagi dioper ke VR46 untuk Bezzecchi. Jadi untuk Marc dapat factory Ducati itu sulit sekali, bro. Sulit sekali. Tetapi apapun sih bisa terjadi. Tapi ada gosip terbaru yang menarik. Gosip di paddock, 99% orang di paddock bilang bahwa Alex Rins sudah tanda tangan dengan Yamaha. Ini aku kasih kabar yang baru. Oke, jadi Rins ke Yamaha dan memang dia mesin inline cocok banget. Dan Morbidelli kemana? Tanda tanya. Apakah dia akan ganti? Juga ada gosip besar di Superbike yang kita mau introduce sekarang. Habis ini bahwa Morbidelli akan ganti Toprak di Yamaha. Bisa jadi. Tapi yang 99% ini gede loh. Semua orang, malah Carletto bilang aku udah tahu Rins sudah tanda tangan kontrak sama Yamaha. Carletto kamu tahu dia manajer besar. Kalau udah tahu, kalau gosip di paddock udah kayak begitu ya bisa jadi. Dan menurut saya Yamaha cocok sekali untuk Alex Rins. Dan saya yakin sekali bahwa Yamaha untuk tahun depan akan step up. Nggak berubah total banyak karena kan regulasi nggak boleh dipegang motor sampai tahun 2025. Kita bicara engine, tetapi mereka akan kerja lebih keras untuk mungkin mendevelop elektronik sama aerodinamis supaya paling minimal motornya bisa perform. Mir? Ya, Mir akan di situ. Nggak ada pilihan lagi. Mir akan, dan ada gosip juga bahwa Mir akan balik di Silverstone. Ya seharusnya ya. Ya seharusnya. Yang sudah pasti, gosip yang udah pasti adalah dipastikan sampai dengan musim 2026 MV Agusta tidak akan balap di MotoGP. Mungkin 2036 kecuali dia dapat konsesi satu musim 19 mesin dengan lap time dikurangin 5 dan dia bisa free practice 10 kali. Terus satu gosip lagi, KTM minta sama Dorna boleh turun satu motor lagi. Khusus untuk Pedro Acosta. Tetapi Dorna bilang tidak. Carmelo nggak mau. Carmelo bilang 20 starting bike itu udah cukup. Kita nggak mau tambahin. Tetapi kalau kamu mau Pedro Acosta, salah satu pembalap kamu harus di out. Ya, saya rasa Paul akan di out. Karena
Dia nggak bisa balik terus. Normal. Ya, karena katanya dia punya masalah di vertebra sangat-sangat bahaya, parah. Jadi dia akan balik lagi nanti mungkin di Silverstone atau di mana. Dia akan coba lagi, tapi nanti akan dievaluasi sama gas-gas kalau Paul itu masih bisa perform, masih berani, masih punya confidence. Karena kalau kamu dapat tabrakan kayak begitu, bro, you mikir loh. Ini jiwa loh. Masalah jiwa. Lumpuh soalnya ya. Ya bisa lumpuh. Jadi kayak waktu Lorenzo jadi berhenti gara-gara vertebra juga kena dia nggak mau balik lagi karena dia bilang aku kalau cedera lagi bisa lumpuh. Jadi kita akan jadi apa yang terjadi. Tapi kita akan jadi lihat apa yang terjadi. Tapi Paul itu dia nggak akan kemana-mana dari KTM. Ya. Karena kalaupun dia nggak balap, test rider. Memang di offer gitu. Karena memang gosipnya dia akan jadi test rider. Karena Mika Kallio udah tua banget. Iya, dengan gosip dia akan jadi test rider. Dan untuk KTM itu bagus banget. Wow. Karena Augusto Fernandez terus terang bagus banget Ya. bro. Augusto aku tetap. Augusto Pedro satu tim. Miller sama Binder. Dan Paul Espargaro jadi test rider sama Pedrosa. Wow. Fantastis. Fantastis. Itu. Oke, kita langsung ke Superbike. Kalau kita harus bicara tentang MotoGP, kita nggak habis-habis, bro. Saya tahu memang di rumah kan, kenapa kita bicara MotoGP duluan, karena orang di rumah mau tahu tentang itu. Superbike, guys, gue ngasih tahu nih, kita ngomong apa adanya ya. Musim depan itu terakhir di Mandalika. Jadi kalau kalian masih mau nonton Superbike, awal tahun depan itu kesempatan terakhir nonton Superbike di Mandalika. Itu sayang sekali menurut saya. Karena yang nonton nggak ada. Marketingnya juga nggak bagus di Indonesia, jadi jujur ya kalian kalau mau nonton Superbike agak sulit karena di Malaysia nggak ada, di tadinya Dorna sebetulnya mendorong Trans7 ya untuk karena kan dia dapat slot untuk MotoGP, mendorong untuk Superbike. Tetapi karena ratingnya kurang bagus waktu saya membawa acara habis 5 seri selesai. Mundur dan mereka bikin replay bahasa Indonesia relay. Jadi ya kurang menarik karena sudah ada sosial media ya, kalau misalnya kamu mau nonton Superbike harus ada TV lokal di Indonesia misalnya yang benar-benar bisa dapat sponsor, ini yang susahnya. Dapat sponsor untuk bikin program yang sesuai dengan komentari, dengan race 1, race 2, Super Pole race, semuanya seperti awal-awalnya. Tapi karena di sini TV-nya juga mundur, jadinya mungkin Indonesia kan belum, sayang sekali sebetulnya. Karena aku pribadi love very much Superbike. Ya. Karena masalahnya salah satu pendukung Superbike yang nonton Superbike adalah penggemar Kawasaki di Indonesia. Fans Kawasaki, tapi masalahnya kita harus akui jumlah pengguna Kawasaki itu jauh di bawah pengguna Honda dan Yamaha. Sementara di Superbike itu yang berjaya adalah Kawasaki, BMW, Ducati. Sedangkan untuk fans Yamaha mereka akan lebih nonton MotoGP. Ya, jadi ya kalau kalian mau nonton Superbike silahkan, seri depan di Mandalika masih bisa nonton karena setelah itu sorry ngomong ke Australia itu meskipun saya kalau post sesuatu tentang Superbike atau hasil dari race banyak juga orang yang komentar di Instagram saya dan saya tahu bahwa dan banyak sekali orang di Indonesia yang mengerti tentang Superbike. Tapi yang itu yang benar-benar suka banget motor itu masalahnya. Ya. Itu masalahnya kan. Oke, kita pindah sedikit bicara tentang race yang di Donington kemarin di mana finally Superbike ini luar biasa karena Ducati finally bisa setelah 11 tahun nggak menang bisa jadi berdominasi bisa dibilang bro, berdominasi kembali. Kecuali di sprint race ya. Iya, kecuali di runner sprint up race doang. nanti kita bicara tapi dia runner up tapi ya udah lah ya. Di situ glitch dikit lah. Ya ada 2 lap lagi bye Mr. Toprak tapi extraordinary bro. Extraordinary nomor 1 karena di track yang sangat technical. Di track pendek 4 km. Sedikit lebih panjang 100 meter lebih panjang daripada Sentul sebetulnya. Iya, sedikit banget. Di track yang pendek, di track yang sangat technical, di track yang historical yang zaman dulu, yang kecil, yang sangat beautiful. Ya, saya suka banget lihatnya karena penontonnya juga di sana kan bisa hampir lihat semuanya.
dengan jumlah penonton atau fans yang datang kemarin di Donington yang luar biasa bro, rame banget yang nonton. Kamu tahu sendiri kan SBS saja Superbike British Superbike SBS saja di sana kan terkenal sekali. Orang Inggris adalah dunia tersendiri bro. Kamu tahu mereka punya TT, mereka punya balapan Tourist Trophy dan segala macam, yang endurance. Itu mereka senang banget dengan tipe balapan kayak begitu. Makanya banyak sekali yang datang. Dengan show yang menurut saya luar biasa. Di mana di race pertama juga awal-awalnya ya 15 lap pertama sebetulnya antara Toprak, Ray dan Bautista sangat menarik. Karena awal-awalnya malah Ray sama Toprak menjauhin sedikit Bautista, dan Bautista pintar sekali bro. Karena mereka tahu bahwa dia itu pintar sekali untuk memanage ban, dia itu enteng. Dia bilang ya udah kalian fight aja terus selama 15 lap. Nanti kalau saya switch mode on akan overtake dan goodbye. Dan itu terjadi. Tapi saya lihat juga bahwa Bautista sekarang ini karena memang dia punya power engine meskipun di sunat 250 rpm masih luar biasa. Elektronik dari Ducati, di situ yang bedanya antara Yamaha, Ducati sama Kawasaki bro. Lebih kepada elektronik. Artinya apa? Kalau misalnya Alvaro Bautista buka throttle, ya, the power of the engine, ya, kekuatan engine langsung bisa di ground. Artinya apa? Ban belakang nggak spinning. Dia transfer langsung power untuk maju dan keluar dari tikungan dengan kecepatannya luar biasa. Sementara ini Kawasaki sama Yamaha spin. Dan itu ngabisin ban. Kalau spin itu berarti itu banyak tuh spin di tempat. Kalau Ducati udah maju, kalau ini masih di sini. Kalau kamu punya traksi di luar tikungan yang luar biasa seperti Ducati, pasti dengan pembalap seenteng Alvaro Bautista pasti punya top speednya jauh lebih banyak daripada yang lain. Dan kemarin memang top speednya Ducati di lurus panjang itu 10 km per jam lebih cepat dibanding Kawasaki atau Yamaha. Dan Petrucci podium loh. Petrucci juga luar biasa podium kemarin, dan menurut saya adalah sesuatu yang adalah kabar yang gembira. Kenapa? Nomor satu untuk tim Barney. Karena dari tahun 2019 itu tim Barney itu nggak bisa dapat podium. Dari 2019 tim Barney ini kan susahnya setengah mati. Dia kerja keras sekali untuk mendapat hasil. Dia juga nggak pernah dapat pembalap yang bagus. Sekali dapat Petrucci dia di tengah musim ini di Donington. Di track yang sangat teknikal sebetulnya. Petrucci bisa di race kedua. Itu bagus banget loh bro. Cara dia overtake, late break. Dia overtake Johnny dan selesai di posisi nomor 3. Menurut saya sesuatu banget untuk tim Barney dan sesuatu banget untuk Petrucci. Jangan lupa guys, Petrucci itu adalah rookie. Tapi aku tahu ini sounds a bit weird, tapi ada satu yang lupa ya. Kenapa di sirkuit seperti itu Petrucci bagus? Dia balap tahun lalu di mana? Di Moto Amerika. Ya betul. Sirkuitnya mirip loh. Oh, dan gila, lebih sinting lagi. Iya, lebih sinting tapi kurang lebih seru. Ya, makanya seru, dia udah ada sedikit know-how. Iya, know-how. Tapi yang lucunya waktu kemarin di wawancara, aku senang sekali lihatnya, sorry to say, karena ya selain dia orang Italia, tapi Petrucci adalah orang baik banget dari dulu. Baik, ya, kamu tahu, humble banget. Jadi waktu di wawancara dia bilang, ini saya senang sekali ini lucu banget, bisa dapat podium ini, tetapi bro saya lagi bingung ini. Kenapa ditanya sama yang wawancara orang Italia? Wah karena aku kan bentar lagi ada Dakar. Aku pengen lagi loh ikut Dakar. Terus ya tapi masalahnya kalau saya ikut Dakar itu pasti cedera. Tahun lalu aja aku patah kaki, patah tangan, patah bahu, pokoknya patah semua. Jadi kalau saya balik lagi balap di Superbike patah-patah kan itu nggak bakal diizinin. Itu nggak mungkin diizinin. Jadi dia harus ambil keputusan di beberapa hari ini kalau tetap terus di Superbike atau selesai dan dia cuman jadi pembalap Dakar. Nggak mungkin diizinkan itu. Ya, tapi ini menurut saya ini juga rada-rada orang ini ya. Kalau saya bilang kalau sekarang ini dengan performa kayak begitu bisa aja tahun depan dia dapat factory bike kan. Karena kan Rinaldi kemarin hancur total bro. Rinaldi berantakan di race 1, berantakan di Super Pole race, berantakan. Di race 2 dia involved in accident dia terlibat di dalam tabrakan yang sangat ngeri. Waktu Tom Sykes
dilempar ke langit, lihat nggak setinggi 5 meter, mungkin lebih. Dia jatuh, Rinaldi dari belakang datang nggak bisa avoid, jatuh juga, parah juga kakinya, terus Loris Best juga involved. Jadi di race kedua dia nggak beruntung, tapi performa dia jelek banget di Donington Park. Dan kalau dia itu konsistensi nggak ada sama sekali. Dia bisa perform bagus banget, dia bisa punya cetak waktu kencang sekali, tetapi dia kalau ada hari dan dia punya factory baik. Artinya motor dia sama motor Bautista sama persis. Beratnya dia sama beratnya Bautista Nggak jauh sama. beda. No, dua-duanya pendek banget, dan itu kurus banget. Jadi kalau saya rasa dia akan tahun depan akan dipindahin. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah ketika Toprak pindah ke BMW. BMW itu kita tahu itu tim banyak banget duitnya, tapi ingat BMW itu di Superbike itu dianggap seperti karir killer loh. Karena ketika pembalap Redding dari Ducati ke BMW, bagaimana nasibnya? Beda, bro. Van der Mark bagaimana? Menurut saya beda. Nomor satu karena BMW udah pernah mau jadi juara dunia. Ya. Waktu Marco Melandri. Melandri, ya. Tapi Melandri konsistensi kacau balau. Karena waktu terakhir tinggal cuma selesai posisi, bukan nggak usah menang, dia udah jadi juara. Tapi 5-6 race terakhir jatuh semua. Jadi dia anggus poinnya. Ya dia buang sendiri. Bukan waktu itu aku ingat BMW itu punya performa salah Bagus satu motor. Kalau BMW punya duit, iya banget. Ya. Kalau BMW bisa bangun motor, iya banget menurut saya. Kalau Toprak ini skillnya menurut saya lebih bagus daripada semua pembalap BMW sekarang. Kalau mau dibanding Redding, sorry to say. Di Superbike lebih bagus Toprak. Kenapa? Kalau kamu lihat Toprak, kemarin aku angkat topi loh bro. Di sprint race dia mau banget menang. Dia nggak punya motor. Ya, aku akuin mungkin motor nggak selevel Ducati. Tetapi dia kasih 110%. Setiap breaking point sampai limit. Motor roda belakang naik terus. Dia raba aspal kayak di MotoGP, mendorong gila-gilaan, dia ambil risiko lebih daripada seharusnya, tapi dia nggak pernah jatuh bro. Itu Toprak jarang sekali bikin salah. Dan sekarang kalau kita hilangin Bautista dari Superbike, yang leading championship jauh itu adalah Toprak loh bro. Bukan Ducati yang berbeda. Oh iya. Itu adalah Toprak. Jadi menurut saya Toprak punya skill lebih. Dia muda, dia udah pernah jadi juara dunia juga di Superstock dulu. Dia itu udah punya mentalitas, karena kalau zaman dulu waktu masih di Puccetti tim, dia di Kawasaki masih bikin kesalahan. Kalau sekarang ini bisa dibilang udah hampir matang sempurna. udah Jadi kalau dengan dana BMW, makanya orang bilang tahun depan itu Superbike jadi lebih parah lagi. Karena coba bayangin aja sekarang Toprak pindah ke BMW pasti ke laut. Apakah yakin? Karena memang ada keraguan seperti itu. Aku nggak yakin. Top speednya BMW kemarin sama persis dengan Ducati. Ya, top speednya sama persis. Cuman tinggal dibenahi sedikit. Dan kalau Toprak ambil keputusan ini karena dua. Nomor satu karena dia yakin bahwa dengan engine lebih powerful, dengan skillnya dia, cara dia membawa motor, dia bisa lebih bagus performa, dan itu bisa terjadi. Nomor dua, dia mau bikin history. Karena sedikit banget orang di Superbike jadi juara dunia dengan dua brand berbeda. Jadi dia sekarang ini udah jadi juara dunia dengan Yamaha. Sekarang dengan kalau dia bisa Brazil, dan saya yakin sooner or later dia akan Brazil jadi juara dunia dengan BMW, ini sesuatu banget. Iya, karena sebelumnya di Superbike hanya ada satu pembalap. Dengan dua motor berbeda adalah Troy Corser. Ya. Itu aja terjadi di tahun dengan Suzuki kan 2005 dan di tahun waktu Mas Biaggi jadi tim media bukan? Bukan. Troy Corser terakhir juara dunia itu tahun 2005. Itu dengan Suzuki kan waktu itu. All-Star Suzuki yang kuning motornya. Ya, yang teammate-nya jadi Mas Biaggi baru naik waktu itu kan. Baru pindah. Nah, dan nggak ada lagi. Belum pernah ada lagi. Jadi menurut saya Toprak dia bilang, aku pindah di BMW karena aku perlu stimulo aku perlu tantangan yang baru dan perlu motivasi yang baru. Dan menurut saya BMW akan udah mulai kerja keras sekali untuk mendevelop motornya untuk keluar dengan model yang
lebih sempurna daripada ini. Sekarang kita tanda tanyanya adalah siapa jadi teammate-nya dari Toprak sendiri. Kalau kita Karena melihat Van der Mark sulit, dia cedera udah terlalu parah. ya enggak, sekarang kan Redding kan tim utama. Iya, Redding. Tapi Redding ini bro nggak senang. Waktu dia terima news bahwa Toprak pindah ke BMW, dia nggak senang. Meskipun kemarin dia performa boleh lah. Dia direstukan selesai 4 besar dan dia performa luar biasa karena dia dari British Superbike dan selain itu dia love sekali. Semua orang Inggris kemarin senang banget dengan Donington Park. Ya, jadi kita lihat aja apa yang terjadi karena yang jelas itu Toprak akan ada di BMW ya. Nah, Rinaldi. Siapa yang mengganti? Ini skenario beda bro. Ini bisa jadi Petrucci. Kalau Petrucci dari sekarang sampai akhir tahun perform kayak begini terus, bisa podium atau 5 besar paling minimal, dia masih punya kesempatan untuk dapat factory team. Atau Bassani, atau Bulega. Tapi Bulega menurut saya kalau tahun pertama nggak langsung dikasih di factory team. Itu mereka Ducati udah promise kepada Bulega bahwa akan dinaikin di Superbike, tapi bukan promise bahwa akan dikasih factory team. Mungkin dia dipindahin bisa jadi di Barney atau bisa jadi di di hotel, tim hotel. Philip Ottol ya? Ya, Philip Ottol kan tim apa ya dia ya? Aku lupa. Ducati, sorry ya. Ducati Go 11. Go 11 team. Bisa aja dia jadi di Go 11 team. Tapi jadi, ada satu. Super skill, masih di MotoGP, umur juga baru 22 tahun. Fabio Di Giannantonio, makanya kita belum selesaikan. Betul juga. Bisa jadi bahwa karena Fabio Di Giannantonio nggak punya tempat di MotoGP sebetulnya. Bisa jadi juga bahwa dia masih muda sekali. Bisa, dia punya pengalaman bawa motor kencang, lebih kencang daripada Superbike. Jadi mungkin bisa aja bahwa Gigi Dell'Igna gamble dan dia bilang, oke lah, Fabio, aku kasih kesempatan 1 tahun kontrak aja untuk lihat apa hasil kamu di Superbike. Bisa jadi. Kalau di Yamaha juga satu Locatelli udah tanda tangan, satu lagi bisa jadi Morbidelli. Kalau dia nggak pindah ke Gresini, atau kalau Bezzecchi nggak ditarik di Pramac dan Morbidelli, kalau Bezzecchi akan ditarik di Pramac, pasti Morbidelli 100% di VR46 itu udah jelas. Tapi Marco Bezzecchi udah bilang, aku nggak mau pindah tim. Aku nggak mau sama sekali. Ini keluarga saya. Aku mau factory bike, tapi aku. Dan kalau nggak dikasih pula factory bike, aku nggak peduli. Itu kata Marco Bezzecchi. Artinya apa? Marco Bezzecchi nggak mau sama sekali pindah dari VR46. Karena dia udah nyaman banget. Dia bilang, kalau nggak dikasih pula factory bike, aku tidak peduli. Kenapa? Karena seperti Carlo Merlini bilang, dengan bike yang lama, 1 tahun lebih tua, masih bisa jadi. Bastian ini hampir jadi juara dunia dengan motor lebih. Jadi ini kita udah bukti. Kalau kita bicara Marco Bezzecchi nanti punya sekarang aja dia fighting for championship loh. Iya. Kalau dia punya 1 tahun pengalaman lagi ya itu bisa luar biasa. Jadi gini guys, kadang-kadang kita pikir itu kan factory team, kenapa kalian nggak pindah? Kadang-kadang guys, ini sama juga kayak lingkungan kalian kerja, orang kantoran gitu loh. Udah PW sama temennya, sama mekaniknya, sama elektroniknya. Jadi tanpa perlu bicara juga udah tahu maunya apa. Bahkan kadang-kadang kebiasaan udah tahu. Jadi saya mau setting begini. Saya habis balap. Gue mau makan. Gue mau tidur. Gue mau ada waktu pribadi. Kalau sudah kenal itu kadang-kadang pindah tuh sulit. Betul. Gitu. Jadi mereka manusia juga gitu loh. Betul. Yang pasti kemarin balik lagi ke Superbike. Jadi frustasi habis itu adalah Johnny. Karena di tempat di mana 4 kali juara. Donington dia tempat dia. Di tempat di mana dia selalu berdominasi, dia tuh frustasi sekali dengan motornya. Karena Kawasaki udah kelihatan banget limit. Kalau Yamaha masih bisa perform dikit, Kawasaki punya limit. Meskipun antara Yamaha sama Kawasaki menurut saya nggak terlalu jauh. Karena kalau kamu lihat di Super Pole Race, ini adalah bedanya. Cara Toprak overtake Johnny di 2 lap terakhir itu gila loh bro. Dia sintin itu anak itu. Itu Johnny bukan Johnny yang zaman dulu. Masih kuat sekali tapi menurut saya performa dia udah mulai sedikit. Plus motor dan juga. Dan dia plus motor pasti dan dia mulai sedikit frustasi juga bro. Frustasinya dia selalu nyalain. Motornya Alvaro. Dia lebih kencang.
Dia lewatin saya, Toprak juga kemarin, lewatin kita seperti kita di atas 600. Kalau saya bilang, kalau memang benar ada masalah kayak begitu, itu masalahnya bukan di Ducati atau di Bautista. Masalahnya adalah di Kawasaki sama Yamaha. Karena Balik lagi kalian berhenti komplain soal motornya. Itu aku nggak senang dengarnya. Tapi, kerja keras dong. Kalau kita bicara di dunia dagang ya, Kawasaki ZX-10R itu memang udah lama banget nggak diupdate. Ya. Yamaha R1 yang dipakai Toprak adalah, kenapa agak sulit? Itu adalah tahun 2015. Betul bro. Settingan 2014-2015 berubah dari crossplane crankshaft yang dipakai Benz Spies. Jadi itu motor sudah masuk usia ke-8. Dan kalau sekarang kita mau pindah sedikit bicara tentang super sport, karena kita bahas sedikit itu, masalahnya sama. Yang kemarin kelihatan banget di Donington Park itu berdominasi dari Ducati loh. Itu pertama kali di history, di sejarah super sport, 3 Ducati, 1, 2, 3 di podium. Di race 2, Bulega, Montella sama Caricasulo. Oke lah, mungkin Manzi bisa naik podium kalau dia nggak jatuh. Di race pertama Manzi selesai kedua dan Ducati 3-4. Schroeter? Ya, tetapi di race 2, 3 Ducati di atas podium. Di history super sport nggak pernah, ini pertama kali nggak pernah terjadi. Itu Ducati udah berdominasi total juga di super sport. Artinya apa? Tapi sekarang kita analisa dong. Kawasaki Yamaha itu kayak apa bro? Sama Honda yang ada di super sport. Zaman kapan guys, itu? Aku ngasih tahu ya, Yamaha R1, R6. Kamu mau tahu itu tahun berapa motor yang dipakai basicnya? 2006. Aku aja pernah pakai bro. Nah itu waktu dia. saya balap di super sport. 2006 nggak berubah. Makanya. Honda CBR itu 2006. Makanya. Yamaha RC itu 2007, CBR itu 2006. Dan yang paling muda selain mereka, Kawasaki juga 2006. Ya. Yang paling muda lah MV Agusta 2010. 13 tahun loh itu motor. Ya makanya gapnya antara Japan sama Eropa juga kecuali Eropa yang satunya lagi ya. Yang 3 silinder ya. Di super sport udah mulai jauh. Jauh. Karena Ducati oke lah itu 2 silinder, itu cc-nya lebih besar. Tetapi Yamaha dan Kawasaki dan Honda perlu kerja lebih keras. Jangan pakai motor yang lama mulu dong. Cuman dikit-dikit step up-nya. Dan bro, cuman Manzi yang bisa keep up. Cuman Manzi kan gara-gara jatuh di race 2, kalau enggak dia bisa selesai nomor 2. Tapi dia kenapa jatuh bro? Kamu tahu kenapa? Maksa. Karena dia maksa. Dia sama persis. Aku suka banget lihat Manzi. Menurut saya Manzi itu adalah pembalap paling bagus di super sport, bukan Bulega. Sorry to say that. Iya. Dia cara membawa motornya sama persis kayak Toprak di Superbike. Artinya kalau kamu cara braking, cara raba, dilihat Manzi ya dia rada sedikit liar orangnya ya, kamu tahu lah. Tapi Manzi punya skill bro. Manzi skillnya tuh aku nggak ragukan. Makanya juga ada gosip juga bahwa salah satunya yang bisa jadi teammate-nya Locatelli tahun depan itu Manzi akan dinaikin saya nggak tahu kalau itu terjadi atau tidak. Tapi Manzi itu sekarang di championship itu kedua 50 sekian poin dari Bulega. Dengan Yamaha kayak begitu, dengan Yamaha yang tua. Kalau misalnya Yamaha kepada Manzi kasih motor yang baru sedikit step up, itu Manzi bisa jadi juara dunia. Meskipun tahun lalu Hagerter masih bisa jadi juara dunia dengan Yamaha. Ya jangan salah. Hagerter skillnya. Ya skillnya. Kita bicara pembalap skillnya yang di atas semuanya, ambil risiko di atas semuanya dan mendorong motornya di atas semuanya. Tapi itu bahaya. Itu kalau kamu berharap bisa selesai satu championship super sport dengan mendorong 110% setiap race, pasti sooner later jatuh bro. Risiko pasti ada dan poinnya anggus. Nah sekarang kamu pikirin aja, kita bisa pikirin ya. Jadi Bautista itu baru tes. Kencang banget loh bro. Dan dia tidak push loh ya. Lap time dia adalah langsung lolos ke Q2. Ya, kencang banget bro. Jadi tanpa pakai ban soft itu dan dia nggak pakai tanpa time attack. Berarti kalaupun dia dia nggak time attack. Time attack itu dia hanya konstan. Ya. Artinya apa? Ya dia ditaruh di MotoGP untuk sprint race ya. Mungkin kalau umur ya. Sprint race dia masih bisa podium. Masih bisa. Jadi aku nggak yakin long race juga nggak bisa loh dia, karena lihat aja performa di Superbike, dia staminanya gila loh. Oh iya. Masih bagus. Jadi
sekarang itu ada gosip bahwa Bautista, kita bicara Superbike dan MotoGP, akan diturunin di Phillip Island. Tapi masih ada mungkin. Karena Takut. asumsi mereka turun di Phillip Island itu Bautista sudah juara dunia, silahkan turun. Dan tapi ini ada bahaya bro. Bautista kan raja Phillip Island. Kamu tahu dengan Ducati itu dia dengan Ducati yang MotoGP aja dia selalu perform. Dengan Superbike dia berdominasi. Kalau dia selesai di depan Pecco sama yang lain-lain gimana ini ceritanya? Yang pasti dia bisa di depan Marquez. Tapi enggak bro. Kalau misalnya dia selesai dia menang. Ya lainnya jadi malu loh. Dan omongan orang apa? Nggak tahu kalau Gigi mau ambil risiko ini ya. Ya tapi Meskipun saya percaya bahwa Pecco masih bisa di depan. Tapi Filipa, kamu tahu sendiri kalau sama kayak Rins. Kalau pembalapnya udah suka banget dengan track. Jelas Bautista senang sekali dengan motornya. Karena dia bilang, waktu aku turun di Misano langsung dapat waktunya kencang. Karena aku terasa sangat-sangat nyaman di atas Ducati ini. Ducati ini lebih bagus dan lebih sempurna dibanding Superbike. Pastilah bro. Kalau orang Superbike ragukan, oh sekarang dia testing di Misano dengan Ducati MotoGP, dia akan harus race di Donington Park dengan motor total berbeda, dengan ban berbeda, di track di mana Ducati nggak pernah menang, pasti Bautista akan kalah dan susah. Tidak ada itu cerita. Tapi ada gosip itu loh di paddock. Tapi nggak ada. Nggak, tapi gini, kalau secara strategi marketing, turunkan Phillip Island itu akhir tahun. Hitungan aku, Bautista dengan 3 seri ke depan dia sudah bisa jadi juara dunia. Bisa jadi. Karena udah 95 poin. Karena kan sekarang mereka langsung Imola, habis Imola most. Iya. Habis itu tinggal 4 balapan lagi. Iya. Kalau dia selesai 2 ini di atas 100 lebih poin, sekarang udah 98 poin. Iya. 100 lebih, yang di sana tinggal Ya sambil makan cilok ya, betul. Tinggal makan cilok aja. Jadi Tapi ini buat Superbike. Sorry, ini kita buat Superbike. Itu gengsinya akan naik. Kamu tahu kenapa waktu itu Superbike itu tidak pernah dianggap balapan kelas 2? Ketika pembalap Superbike dikasih kesempatan turun di MotoGP, dulu itu perform loh. betul. Kita lihat Troy Bayliss, Betul. kita lihat Nicky Hayden almarhum, Betul. juara dunia walaupun dia dari aman Superbike. Ben Spies dengan elbow-nya, Betul. Timet Rossi, Betul. bisa juara seri, podium. Dan ada tambahan satu lagi yang saya lupa. Kamu bicara ini, kamu bikin saya ingat. Enggak. Kemarin Petrucci lagi ditanya. Tahu nggak guys, dia bilang. Aku waktu ditawar balap di tim Barney di Superbike, pikir gampang lah itu Superbike itu pembalap. Aku kan pembalap MotoGP. Dia bilang, bukan tapi saya sombong. Aku pikir bahwa dengan embel saya pikir bahwa levelnya di Superbike, oke lah bagus, tapi udahlah kalau dibanding MotoGP. Gila, dia bilang, aku datang di sini yang di belakang-belakang kayak setan semua, dorong kiri kanan dan kencang banget. Aku angkat topi dan minta maaf untuk punya pikiran kayak begitu. Gila, coba bayangin aja. Petrucci aja yang dari MotoGP turun di Superbike, dia bilang ini orangnya gila semua. Oke lah, kalau Petrucci nggak jadi juara dunia di Motor Amerika, cuma karena dia nggak, dia jadi runner up kan, dan sampai race terakhir dia hampir bisa jadi juara. Karena dia nggak tahu sama sekali satu pun track Ya. dan sama sekali dia nggak kenal ban karena Dunlop itu beda sekali Dunlop dibanding. Jadi dia pikir bahwa Superbike ini juga oke, di atas Motor Amerika tapi nggak begitu jauh. Dia bilang tidak. Ini pembalap ini semuanya kelas MotoGP. Bayangin aja tuh. Untuk balik lagi bicara yang kamu baru kemarin juga Petrucci sendiri loh yang bilang, yang orang pernah di Superstock, pernah di MotoGP, di CRT dulu kan, yang MotoGP jelek itu waktu dia naik kan, terus pernah di MotoGP Pramac, pernah di MotoGP Factory Team, pernah juara race di Bassa, di Kring, pernah podium, pernah di Dakar, pernah di Supersport, balap karung di habis Amerika. ini. Ya, jadi ini orang yang pernah di mana-mana, yang pasti punya biji besar, karena orang yang turun di Dakar itu harus punya biji besar, karena pasti cedera. Ya, orang kayak begitu bisa bilang level di Superbike, kita bicara bukan motor ya, kita bicara pembalapnya udah kelas tinggi. Itu aja sih. Oke, ciao. Itu aja dulu
See you gosipnya? nanti abis Ebola 2 minggu kemudian 2 minggu dari sekarang ya. 2 apa 3 minggu ya? Ha? 2 2 minggu ya. Oke, abis itu ada most akhir bulan. Iya. Ciao. Ciao. Dadah.